Tel Aviv diguncang serangan besar setelah pejuang Palestina meluncurkan rudal balistik baru bernama Simorgh yang diklaim sebagai salah satu senjata strategis paling mematikan dengan dukungan penuh dari Iran. Rudal tersebut ditembakkan tepat ke arah markas komando militer utama Israel di Tel Aviv, menimbulkan ledakan besar yang langsung melumpuhkan pusat operasi. Ribuan perwira militer Israel dilaporkan tewas, sementara infrastruktur vital di kawasan tersebut ikut hancur berantakan. Peristiwa ini menciptakan gelombang kepanikan di seluruh Israel dan langsung memicu respons internasional. Menurut laporan awal dari berbagai sumber lapangan, rudal Simorgh memiliki daya ledak di atas rata-rata rudal buatan lokal dan diperkirakan merupakan hasil modifikasi teknologi militer Iran yang sebelumnya dirancang untuk pertahanan strategis kawasan Teluk. Dengan kecepatan tinggi dan sistem pemandu yang sulit dicegat, Simorgh disebut mampu menembus berlapis-lapis sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang selama ini dianggap kebal dari ancaman serangan jarak jauh. Iron Dome yang digadang-gadang sebagai tameng kebanggaan akhirnya terlihat lebih mirip payung bocor di musim hujan. Serangan ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan Iran terhadap perlawanan Palestina bukan sekadar simbol politik, tetapi sudah masuk ke tahap transfer teknologi militer canggih. Bagi Israel, ini sama saja seperti ditampar dua kali, sekali oleh rudal Palestina, sekali lagi oleh fakta bahwa musuh bebuyutan mereka di Teheran bisa membuat teknologi lebih efektif daripada miliaran dolar bantuan militer Amerika. Ledakan di Tel Aviv menimbulkan kerusakan masif, termasuk runtuhnya beberapa gedung strategis yang dijadikan pusat komando dan komunikasi. Media lokal Israel awalnya mencoba mengecilkan dampak serangan ini, menyebut hanya ada kerusakan terbatas. Namun rekaman amatir yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap tebal, bangunan runtuh, dan suara sirene ambulans tak henti-hentinya. Narasi pemerintah Israel yang bilang serangan ini tidak signifikan terdengar seperti seseorang yang bilang cuma terserempet, padahal kakinya sudah hilang sebelah. Pengamat militer di Timur Tengah menilai serangan ini bisa menjadi titik balik serius dalam eskalasi konflik. Pasalnya, rudal Simorgh dipandang sebagai langkah strategis yang menunjukkan bahwa kelompok perlawanan Palestina kini tidak lagi hanya mengandalkan roket improvisasi, tetapi sudah masuk ke level senjata presisi yang mematikan. Dengan dukungan finansial dan teknologi dari Iran, kapasitas ofensif ini diperkirakan akan terus meningkat. Bagi sebagian pihak, Israel yang biasanya berperan sebagai pemain bola dengan lapangan penuh perlindungan, kini justru terlihat seperti kiper yang ditinggal sendirian menghadapi penalti tanpa sarung tangan. Sementara itu, di Tel Aviv, suasana mencekam masih berlangsung. Ribuan warga sipil berusaha mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah, sementara militer Israel terlihat panik menyusun strategi balasan. Namun kondisi pusat komando yang hancur membuat koordinasi pasukan semakin kacau. Laporan intelijen menyebutkan bahwa jaringan komunikasi internal lumpuh total setelah hantaman rudal, menyebabkan terlambatnya instruksi dan kebingungan di lapangan. Dalam istilah kasar, serangan ini membuat militer Israel bukan hanya kehilangan markas, tetapi juga kehilangan otaknya. Dan hasilnya, mereka terlihat lebih bingung daripada mahasiswa baru saat ujian matematika dasar. Dunia internasional langsung bereaksi keras setelah rudal Simorgh yang diluncurkan pejuang Palestina menghantam jantung Tel Aviv. Serangan itu tidak hanya meluluh lantakan pusat komando militer Israel, tetapi juga mengguncang dinamika geopolitik kawasan. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi yang menyalahkan Iran sebagai dalang utama. Washington menyebut aksi ini sebagai eskalasi berbahaya yang tidak dapat ditoleransi. Namun di balik retorika keras itu, muncul tanda-tanda jelas bahwa Israel mulai kehilangan citra sebagai kekuatan tak terkalahkan. Sebab apa gunanya disebut satu-satunya demokrasi di Timur Tengah kalau sistem pertahanan udaranya jebol seperti jaring ikan bolong? Amerika Serikat dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas kemungkinan memberikan tambahan bantuan militer ke Israel. Namun banyak analis menilai langkah ini hanya akan memperparah situasi. Kalau Iron Dome yang sudah didanai miliaran dolar masih bisa ditembus, memberi tambahan uang ke Israel ibarat menambahkan bensin ke mobil yang bannya sudah copot. Tetap tidak bisa jalan, hanya lebih cepat terbakar.
Sementara itu, negara-negara Arab tampak terbagi. Sebagian mengecam serangan karena khawatir memicu perang regional terbuka. Namun tidak sedikit juga yang menyebut aksi Palestina ini sebagai respons sah terhadap agresi Israel yang sudah berlangsung puluhan tahun. Iran sendiri tidak memberikan pernyataan terbuka selain menyebut serangan itu sebagai bukti perlawanan sah rakyat tertindas. Dengan kata lain, Teheran seperti berkata, kami tidak ikut campur, tapi kalau markas Israel hancur, ya kami juga tidak sedih-sedih amat. Israel kini berada di posisi sulit. Di satu sisi mereka harus menunjukkan ketegasan untuk merespons serangan rudal yang menewaskan ribuan perwira. Namun di sisi lain tekanan dari dalam negeri semakin besar karena publik Israel merasa dikhianati oleh janji keamanan pemerintah. Ribuan warga Tel Aviv berbondong-bondong ke tempat perlindungan darurat, sementara protes kecil mulai muncul di beberapa kota menuntut jawaban. Situasi ini mengingatkan pada pepatah lama, jangan jual mahal kalau ujung-ujungnya diskon. Israel selama ini menjual citra kekebalan militernya, tapi hari ini rakyatnya melihat harga sebenarnya. Di markas NATO, diskusi panjang berlangsung untuk membahas konsekuensi serangan tersebut. Beberapa diplomat Eropa mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya Israel terlihat benar-benar rapuh. Sebagian media asing bahkan menggunakan istilah 9/11 versi Israel untuk menggambarkan skala kerusakan dan jumlah korban. Ironisnya, Israel yang selama ini kerap memberi kuliah soal keamanan, kini malah terlihat seperti mahasiswa telat masuk kelas, panik, tidak siap, dan kehilangan catatan. China dan Rusia mengambil posisi berbeda. Beijing menyerukan agar semua pihak menahan diri. Namun di balik layar, mereka tampak tenang melihat tekanan yang kini dialami Amerika Serikat dan sekutunya. Rusia lebih blak-blakan, menyebut serangan itu sebagai dampak logis dari kebijakan agresif Israel di kawasan. Dukungan moral ini membuat kelompok perlawanan Palestina semakin percaya diri. Kalau dunia ini seperti pertandingan sepak bola, posisi Israel kini seperti tim unggulan yang kebobolan cepat di menit awal. Dan tribun penonton justru bersorak gembira. Efek domino dari serangan Simorgh juga mulai terasa di pasar global. Harga minyak melonjak drastis karena investor khawatir konflik akan melebar hingga menyentuh jalur suplai energi di Timur Tengah. Bursa saham di Tel Aviv langsung anjlok lebih dari 10% dalam sehari. Sementara pasar keuangan global ikut terguncang. Analis ekonomi menilai kondisi ini bisa berlanjut jika Israel gagal memulihkan stabilitasnya. Bagi banyak investor, menaruh uang di Tel Aviv saat ini sama seperti menaruh dompet di atas meja kantin kampus. Tahu-tahu hilang entah kemana. Kalau Israel ingin menambah jumlah transfer dana, mungkin mereka harus pertimbangkan membeli pemain baru berupa SDM yang mumpuni, bukan hanya sekedar nambah amunisi kosong ke Iron Dome yang sudah terbukti sulit menghadapi kesulitan ketika sudah diserang rudal jitunya. Israel menghadapi krisis dalam negeri terbesar dalam beberapa dekade terakhir setelah rudal Simorgh Palestina yang didanai Iran menghantam pusat komando militer di Tel Aviv. Dampak serangan itu bukan hanya kerusakan fisik, melainkan juga kekacauan psikologis yang melumpuhkan seluruh sistem keamanan nasional. Ribuan warga sipil bergegas menuju tempat perlindungan darurat. Antrean panjang terlihat di stasiun kereta bawah tanah dan rumah sakit di Tel Aviv dilaporkan penuh sesak dengan korban luka maupun orang yang panik karena trauma. Banyak warga mengaku lebih takut dengan kepanikan pemerintah dibanding ledakan rudalnya sendiri. Pemerintah Israel berusaha menenangkan situasi melalui siaran langsung di televisi, tetapi pesan yang disampaikan lebih banyak menimbulkan kebingungan ketimbang rasa aman. Perdana Menteri Israel muncul di layar kaca dengan wajah tegang, menjanjikan respon keras terhadap serangan itu. Namun publik justru mempertanyakan, bagaimana mungkin markas militer paling vital bisa luluh lantak tanpa ada sistem pertahanan yang berfungsi. Komentar sinis di media sosial membandingkan pemerintah Israel dengan petugas keamanan mal yang ketiduran saat maling masuk lewat pintu depan. Kekacauan juga terjadi di tubuh militer. Dengan hancurnya pusat komando, jalur komunikasi internal terganggu parah. Banyak unit di lapangan tidak mendapat instruksi jelas, menyebabkan kebingungan di antara pasukan. Sumber militer anonim mengaku bahwa koordinasi sekarang dilakukan secara manual lewat radio cadangan, sesuatu yang jarang terjadi di era digital. Seorang analis menyebut situasi ini mirip pasukan abad pertengahan yang tiba-tiba dipaksa pakai walkie-talkie mainan.
Kerusuhan kecil mulai muncul di beberapa kota Israel. Warga yang marah menuduh pemerintah gagal melindungi mereka, sementara oposisi politik memanfaatkan momen ini untuk menyerang kebijakan pertahanan. Demonstrasi sporadis terlihat di Tel Aviv, Haifa, dan Be'er-Sheva, dengan spanduk bertuliskan "Keamanan kami bukan eksperimen" dan "Iron Dome sama dengan Iron Joke". Sindiran Iron Joke kemudian viral di Twitter, membuat pemerintah terlihat lebih sibuk menghapus meme ketimbang mengatasi krisis. Di tengah kepanikan sipil muncul masalah tambahan. Banyak sekolah dan universitas ditutup, ribuan keluarga mengungsi ke daerah utara, dan transportasi publik lumpuh sebagian. Situasi ini membuat Tel Aviv terasa lebih seperti kota yang sedang diskon besar-besaran untuk kiamat ketimbang pusat ekonomi modern. Tekanan juga datang dari keluarga militer. Ribuan keluarga perwira menuntut jawaban tentang nasib kerabat mereka yang berada di markas komando saat rudal menghantam. Laporan awal menyebut ribuan tewas, namun pemerintah belum merilis angka resmi. Banyak keluarga berkumpul di depan rumah sakit dan markas darurat militer untuk mencari kabar. Salah satu surat kabar lokal menulis tajam, negara yang bisa melacak kambing di gurun dengan drone ternyata tidak bisa menemukan para perwiranya sendiri di reruntuhan markas. Serangan rudal Simorgh yang diluncurkan pejuang Palestina dengan dukungan finansial dan teknologi dari Iran kini menjadi bahan analisis mendalam di berbagai pusat kajian militer dunia. Pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah bagaimana sebuah sistem pertahanan udara sekelas Iron Dome yang selama bertahun-tahun dielu-elukan sebagai kebanggaan teknologi Israel bisa gagal total menghadapi serangan ini. Fakta bahwa markas komando militer di Tel Aviv berhasil dihantam secara telak menandakan adanya titik lemah serius yang selama ini ditutupi narasi propaganda. Dengan kata lain, Iron Dome yang selama ini disebut sebagai perisai abadi ternyata tidak lebih kokoh dari jendela kaca saat dilempar batu. Menurut sejumlah pakar, Simorgh bukanlah rudal sembarangan. Nama Simorgh sendiri merujuk pada makhluk mitologi Persia, menandakan simbol kekuatan dan keabadian. Dari segi teknis, Simorgh diperkirakan memiliki jangkauan menengah dengan kemampuan meluncur cepat di luar atmosfer sebelum kembali memasuki jalur terminal yang kompleks. Sistem pemandunya diduga menggunakan kombinasi GPS, giroskop presisi, dan teknologi manuver akhir yang membuatnya sulit diprediksi oleh radar Israel. Jika Iron Dome ibarat satpam kompleks yang sibuk mengecek pintu masuk depan, maka Simorgh datang lewat atap sambil membawa bom dan kamera GoPro. Serangan simultan dengan beberapa unit rudal sekaligus memperburuk kelemahan Israel. Iron Dome memang efektif menghadapi roket improvisasi Hamas yang ditembakkan secara acak, tetapi tidak dirancang untuk meladeni rudal balistik berkecepatan tinggi yang datang beruntun. Sistem ini akhirnya kewalahan, sebagian rudal lolos, dan hasilnya Tel Aviv porak-poranda. Situasi ini membuat slogan lama Israel selalu aman terdengar seperti iklan restoran yang bilang selalu segar padahal makanannya basi. Selain menghancurkan pusat komando, dampak strategis Simorgh jauh lebih luas. Dengan kemampuan menembus pertahanan Israel, rudal ini secara simbolis meruntuhkan aura kebal yang selama ini menjadi pondasi utama psikologi militer Israel. Selama puluhan tahun, rakyat Israel ditenangkan dengan janji bahwa Iron Dome dan teknologi mutakhir lainnya mampu melindungi mereka dari segala ancaman. Namun kali ini, kepercayaan itu hancur bersamaan dengan runtuhnya markas di Tel Aviv. Iron Dome kini lebih mirip Iron Comedy Show yang membuat musuh tertawa sekaligus membuat rakyat Israel menangis. Dari perspektif geopolitik, kehadiran Simorgh di tangan pejuang Palestina menandai era baru dalam konflik regional. Selama ini, senjata jarak jauh dianggap hanya dimiliki oleh negara berdaulat dengan industri militer maju. Fakta bahwa kelompok perlawanan bisa memiliki rudal dengan kecanggihan semacam ini adalah bukti nyata transfer teknologi yang berhasil menembus blokade. Iran dituding memainkan peran kunci, baik dalam pendanaan maupun dalam desain teknis. Bagi Israel, ini bukan hanya masalah militer, tapi juga penghinaan politik. Mereka dipukul bukan hanya oleh Palestina, tapi juga oleh cap tangan Iran yang masih tertempel jelas di setiap serpihan Simorgh. Militer Israel kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus merespons dengan kekuatan penuh untuk memulihkan wibawa yang hancur. Namun di sisi lain, setiap langkah berlebihan justru bisa memperluas konflik dan menyeret Iran secara langsung ke dalam pertempuran. Para analis memperingatkan bahwa balasan terburu-buru hanya akan memperparah situasi. Ibarat orang jatuh dari motor, refleks pertama memang ingin langsung bangun. Tapi kalau kakinya sudah patah, bangun terlalu cepat justru bikin tambah parah.